pangkal iman kepada yang gaib ialah iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu dasar pembentukan watak ya. Pertama-tama wataknya seperti apa? Maksudnya wataknya orang kalau nih ada di surah Al-Baqarah nih ayat 138. Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu 'abidun. Sibghah Allah, siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah dan kepadanya lah kami menyembah. Iman membentuk manusia menjadi makhluk ya, menjadi makhluk individu sekaligus menjadi makhluk sosial, menjadi sekaligus makhluk yang menjadi anggota masyarakat. Nah, karena iman, dari dasar iman itu nanti yang akan melandasi orang itu kecenderungannya kemana? Kecenderungannya kemana? Kalau imannya bagus, insya Allah dia pasti baik. Orang kalau imannya bagus, iman seseorang kelihatan dari apa yang dilakukan sehari-hari. Apa yang dilakukan sehari-hari baik ada temannya maupun tidak ada temannya. Baik ada teman gengnya ataupun tidak ada teman gengnya. Kalau imannya sudah melekat di dalam hatinya, dia akan tetap sholat walaupun nggak bareng sama teman-temannya yang alim. Dia akan tetap ngaji walaupun nggak bareng sama teman-temannya yang alim. Nah, nanti Bunda kalau misalnya sudah tidak ikut pengajian majelis Sukabakti lagi, Bunda akan tetap ngaji dan murojaah walaupun tidak bergabung lagi di Sukabakti, majelis Sukabakti. Nah, itu namanya iman yang sebenar-benar iman. Bukan iman yang cuman sekedar anggot-anggotan. Anggot-anggotan kalau ada temennya. Ada ya temennya, itu juga buat pencitraan aja. Ya. Nih, sampai dibilang di surah Al-Hujurat ayat 15 tuh, Al-Hujurat itu surah ke-49. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itu adalah orang yang benar. Orang yang beriman kepada Allah, dia istilahnya tidak takut miskin, tidak takut mati. Maksudnya tidak takut mati apa ya? Bukan mati konyol. Maksudnya kalau misalkan ya kita tuh sebagai orang Palestina ada di Palestina, kalau dia beriman dengan sekuat-kuat iman, dia nggak akan lari minta suaka melarikan diri ke luar Palestina. Dia akan tetap bertahan di situ. Walaupun setiap hari dibomin, walaupun tiap hari dizolimi sama Israel, dia tidak akan bergeming. Dia tidak akan kepikiran, yaudah deh aku ke ini aja, pindah negara ke Indonesia atau apa itu enggak. Insya Allah dia tetap di situ aja. Ya. Terus nanti kalau dia nggak takut, saya nggak takut mati. Toh nanti juga matinya semua orang juga pasti mati. Dan mati di medan perang membela satu kebenaran, insya Allah mati syahid. Kayak gitu. Oh, ini intermezzo lagi ya, gimana situasi di Palestina gitu ya. Jadi sebetulnya nanti ada orang yang bilang, kadang-kadang suka ada juga kan orang yang bilang, ini kan cuman ini aja sih konflik antar negara doang gitu kan. Di Israel juga ada kok Islamnya, di Palestina juga ada loh Kristennya, ada Yahudinya kayak gitu kan. Biasanya seperti itu juga. Jadi pokok permasalahan ini sebetulnya bukan hanya perang antar negara ya. Perang antara Yahudi sama Muslim itu nggak sepokok itu, nggak itu. Intinya adalah Masjidil Aqsa itu mau diambil, sebetulnya itu, mau dikuasai. Padahal kan itu ada 3 masjid suci yang harus, dan bahkan kita kalau ibadah di masjid suci itu insya Allah
pahalanya itu berkali-kali lipat ya dibandingkan di masjid biasa. Makanya itu jadikan sebagai goals untuk pergi. Ya setidaknya di 3 masjid suci itu kita pernah ke sana sebelum meninggal. Nah itu dia, intinya adalah mereka mau merebut itu sih, si Israel. Dan intinya, eh, namanya mau merebut ya, sampai kapanpun akan tetap buat ulah, kecuali nanti sudah hari kiamat. Nah, sebetulnya agak curiga juga kalau suatu hari tuh bisa damai banget. Itu berarti kalau bisa damai banget, berarti ada apa-apanya di antara itu. Ada apa-apanya berarti jangan-jangan emang udah kiamat. Berarti kalau sampai damai, benar-benar damai, berarti mungkin Palestinanya sudah tidak terlalu Muslim, sudah mulai moderat, dan ya kayak bisa join sama Yahudi Israel. Jadi emang itu Insya Allah kalau masih benar Islamnya itu akan masih akan ada konflik terus sih. Karena masalahnya ada mau merebut Al-Aqsa dengan berbagai cara. Dan sekarang pun ternyata di bawahnya Al-Aqsa itu sudah ada terowongan, udah ada terowongan buat ini kan, buat apa sih kuilnya orang Yahudi itu. Nah, jadi di sana tuh memang serba pakai terowongan ya. Lalu lintas segala macam tuh ada terowongan, lewat terowongan. Jadi kalau dari relawan kita, jadi kebetulan saya ada kerjasama sama relawan, itu di sana di Palestina itu sebenarnya ada kehidupan, nggak cuma seperti reruntuhan perang-perang gitu aja, tetap ada kehidupan. Di situ ada juga penginapan, ada hotel juga. Ya, ada juga orang yang punya mobil mewah pun ada. Terus gimana dia bisa punya mobil mewah padahal dia di embargo. Nah, jadi mobilnya itu konon dirakit di terowongan itu. Jadi waktu masuk ke terowongan itu pecah-pecah gitu loh. Maksudnya cuman onderdil doang, terus nanti disambung-sambung di dalam terowongan itu baru nanti ya dijual nanti kalau udah sampai atas. Seperti itu. Ya, banyak cerita serunya di Palestina. Ada lagi terus sampai mana? Nah, ciri orang beriman tadi adalah ya, selain dia beriman kepada yang gaib, dia mendirikan sholat. Kedua, dia mendirikan sholat. Mendirikan sholat. Yang ketiga adalah menginfakkan sebagian rizki yang dianugerahkan Allah. Ya, menginfakkan sebagian rizki yang telah dianugerahkan Allah. Sebagian rizki. Jadi sebenarnya gini, Bun. Konsepnya adalah gini, biar nanti Bunda tuh nggak usah mikir-mikir lagi kalau misalkan mau zakat, sedekah, infak, atau misalkan kurban atau apa itu, adalah pikirin gini. Ini kan Bunda nih sekarang hidup. Itu dulu juga keluar dari perut ibu kan nggak bawa apa-apa. Semuanya telanjang. Terus Allah yang memberikan rizki lewat perantaraan orang tua kita dirawat dengan baik, dikasih fasilitas yang baik, terus akhirnya kita besar sendiri, terus kita bisa mendapatkan sendiri. Itu semuanya dari Allah. Itu semuanya dari Allah. Istilahnya, ya wis yang ngasih itu Allah. Makanya kalau misalkan kita kasihkan ke orang lain dalam rangka zakat, sedekah, infak, ataupun kurban, insya Allah nanti akan kembali lagi ke kita. Insya Allah akan kembali lagi ke kita. Toh itu kan intinya itu kan ada di dalam agama kita untuk zakat, sedekah, infak atau kurban itu ada di dalam ini. Itu disuruh sama Allah. Disuruh sama Allah. Jadi ya kamu harus gitu. Itu disuruh Allah. Disuruh Allah tapi duitnya juga dari Allah. Allah yang ngasih. Ya sama kayak kita tuh kalau dulu waktu masih kecil ya, kalau mau ke masjid, sekarang suka dikasih uang sama orang tua, suruh masukin ke kotak amal. Sama seperti itu, orang tua bilang, ini Fitri, ya ini, maaf nih Mbak Fitri, ini Fitri, ini ada duit, ntar dimasukin ya ke kotak amal, gitu. Masukin loh ke kotak amal. Ingat pesan mama apa? Masukin ke kotak amal, ya. Terus Fitri masuk, Mbak Fitri terus langsung pergi ke masjid. Sebelum sampai masjid, padahal dia udah tahu itu duitnya dari siapa? Dari orang tua kan. Perintah orang tua cuma apa? Sesepele itu suruh sedekahin, masukin ke kotak amal. Nah sebelum sampai masjid,
lihat ada tukang cilok, wah, tukang cilok gitu. Sayang lah kalau dimasukin semuanya ke kotak amal, ntar nggak bisa beli cilok gitu kan. Padahal itu duit siapa? Duit orang tua. Duit yang orang tua, kenapa dia merasa sayang? Tuh dia tadinya nggak punya uang. Ya, terus akhirnya, yaudah beliin cilok ah. Ntar masih cukup lah buat amal gitu kan. Uangnya buat amal dikasih 10.000. Oh, cilok lah 5.000 lah. Masih cukup 5.000 lagi. Habis makan cilok ternyata kepedesan. Aus. Ya, beli minum. Habis beli minumnya es. 3.000, tinggal 2.000. Tinggal 2.000. Mau dimasukin nggak ya ke kotak amal? Nah, gitu. Kalau Mbak Fitrinya masih ada baik dikit, oh iya kan suruh masukin kotak amal, akan dimasukin tuh ke kotak amal 2.000 doang, padahal suruhnya 10.000. Kalau misalkan tergoda lagi sama yang lain, ya udah mendingan aku beli permen gitu. Udah, terus nanti pulang kan jarang-jarang ada orang tua yang nanyain lagi, tadi duitnya udah masukin kotak amal nggak gitu. Jarang sih, tapi ada juga yang nanya, masukin kotak amal nggak? Kalau nggak ditanyain, diem-diem aja. Ya sama kayak gitu. Jadi Allah itu udah mengasih uang tuh. Udah rezeki yang dikasih Allah, semua itu dikasih sama Allah. Dikasih tempat tinggal, dikasih kendaraan, dikasih uang, apapun bentuknya rezeki itu udah dikasih sama Allah. Itu yang ngasih Allah. Tujuan dikasih sama Allah biar apa? Ingat, surah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, supaya kamu beribadah kepada Allah. Karena akhir dari dunia ini adalah akhirat. Kita cuman dikasih duitnya nih, kasih modalnya buat apa? Buat sedekah. Yang ngasih modal Allah. Buat sedekah. Nah, buat sedekah, buat zakat, infak, atau apa lagi lah itu. Nah, itu udah dikasih modal sama Allah. Nah, tinggal kita nih. Kadang-kadang ada yang bilang, janganlah, aduh, aku ini nih, nggak ada simpenan. Simpenan apa? Loh, Allah itu kan, nih ya, walaupun qadarulahnya ya, ini kan, apalagi nih, banyak kisah ya, ini kebetulan nih gara-gara nonton berita juga. Ini orang punya deposito banyak. Ya, itu loh yang bank apa sih yang, aduh nih di sini ada beberapa orang bank ya, yang terus dia nggak bisa diambil gitu loh depositonya, terus akhirnya dia nangis-nangis itu. Bukopin. Iya, Bukopin tuh dijawab. Iya, pada MM-an gitu depositonya. Bayangin MM-an itu kan cukup lah cukup nggak ya buat 7 turunan kayaknya. Ya, alhamdulillah insyaallah cukup kalau misalnya. Nah, ternyata dia udah semangat 45 untuk ngambil mencairkan depositonya, tetap aja nggak bisa diambil. Nah, itu dia. Itu ada faktor X. Ada faktor X yang membuat sepinter-pinternya kita menyimpan uang, tapi kalau Allah tidak mau itu uangnya disimpan sama dia, Allah akan ambil dengan cara yang macam-macam. Cara macam-macam ya. Itu tadi tiba-tiba ada bank yang tidak likuidasi bank yang membuat kita tidak bisa mengambil uang sama sekali. Padahal itu uang udah simpanan, udah setengah mati nyimpennya gitu kan. Terus kebetulan lagi butuh nih, karena lagi nggak kerjaan lagi nggak bagus gitu kan, atau bisnis lagi seret, makanya kita mau cairin itu depositonya, tapi nggak bisa. Kayak gitu. Ada juga orang yang udah punya asuransi hidup, asuransi kesehatan, asuransi apa, qadarullah-nya dia sudah seprimpen bahasa Jawa, seprimpen itu untuk menyiapkan masa depannya, supaya dia tujuannya adalah aku nggak pengen nanti anak aku melarat kalau aku meninggal. Aku pengen pendidikannya dia ini udah ada. Pokoknya dia sampai kuliah S2, S3, S4, S5 ada. Ini udah ada poinnya. Terus nanti kalau aku mati, ini ada asuransi jiwa yang bisa kasih ke dia. Anak aku pokoknya nggak akan kelaparan. Qadarullah-nya. Kalau Allah mau ya, itu qadarullah-nya matinya ini, misalkan dia ada asuransi kesehatan, tapi sampai habis, sampai ludes, sampai nggak bisa bayar, sampai
limit dari asuransi kesehatan itu tidak bisa membayarkan lagi karena penyakitnya terlalu gawat. Ya, atau BPJS tapi udah tidak bisa di-cover lagi, terlalu gawat. Akhirnya menggerus porsi-porsi keuangan yang lain. Porsi-porsi keuangan yang lain karena udah nggak ada uang lagi kan terpaksa cairin asuransi yang bisa dicairin kan, deposito yang bisa dicairin kan. Sedangkan kalau dicairkan sebelum waktunya tentu akan ada penalti kan. Nauzubillah min dzalik, itu sistemnya kapitalis seperti itu. Ada akhirnya ujung-ujungnya adalah banyak di luar sana yang tadinya kaya raya sudah siap lahir batin kalau misalnya kalau anaknya nanti besar, tapi ternyata sekarang mereka benar-benar melarat nggak punya apa-apa. Ini sebenarnya contoh ini saya tuh ada di link saya tuh waktu anak-anaknya masih bayi aja, masih kecil-kecil itu udah pada punya rumah masing-masing. Maksudnya udah ada, ini rumah buat si A, buat si B, buat si C, buat si D. Sekeren itu, Bun. Bener-bener jangankan pendidikan ya, rumahnya udah jelas, jadi istilahnya nanti jangan sampai nih nanti tua inilah. Emang dia kaya, udah dipersiapkan dengan sederhana sampai nyewa ahli keuangan supaya biar investasinya itu terarah, jangan sampai ada yang kebobolan gitu. Tapi qadarullahnya Allah ambil itu semua. Dan sekarang anak-anaknya sama sekali nggak punya harta itu. Dan mereka cuma tinggal di rumah petak. Nauzubillah min dzalik. Ini beneran loh, ini kisah nyata. Kisah nyata dan saya lihat sendiri. Jadi saya pikir, ya Allah, nggak ada yang pasti di dunia ini. Dan itu semuanya punya Allah. Jadi kalau Allah bilang sedekah, zakat, infak, kurban, lakukan, Bun. Toh itu duitnya dari Allah. Jangan sampai Allah nanti ambil uangnya. Jadi jangan sayang-sayang ya kalau untuk hal-hal seperti itu. Karena Allah yang sudah menitipkan uangnya untuk kita. Nah, harta yang diinfakkan itu, di sini ada larangan dari Allah. Allah melarang berlaku kikir. Dan sekaligus Allah juga melarang untuk berlaku boros ya. Di surah Al-Isra ayat 29. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya sangat pemurah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Gitu. Jadi kita nggak boleh terlalu kikir, juga nggak boleh boros-boros. Yang disebut kikir untuk sesuatu yang untuk sesuatu yang diperintahkan sama Allah. Dan itu zakat, infak, sedekah, atau kurban sekalipun. Dan ini ada juga dan kita nggak boleh mewah-mewahan juga. Misalnya mentang-mentang punya duit beli ini itu nggak boleh juga. Hati-hati. Karena orang-orang yang masuk neraka kebanyakan adalah orang-orang yang bermewah-mewahan waktu masih di dunianya. Itu ada di surah Al-Waqi'ah, yang udah pernah ikut kelas Al-Waqi'ah. Ada innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Sesungguhnya mereka yang masuk neraka itu dulunya adalah orang-orang yang bermewah-mewahan. Gitu. Tapi ingat juga Bunda, nggak boleh pelit sama diri sendiri ya. Sedekah yang paling utama sebetulnya sedekah buat diri sendiri ya. Tapi juga nggak boleh bermegah-megahan. Ingat, segala sesuatu yang nanti akan dihisap sama Allah. Makanya dihisap maksudnya ini buat apa punya ini? Ada nggak gunanya buat agama gitu? Itu pasti semuanya ditanya. Ada juga di surah Al-Furqan ayat 67 tuh. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, mereka yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, tetapi berada di antara keduanya secara wajar. Maksudnya menginfakkan harta mereka tidak berlebihan, maksudnya kan ada ya, karena
semuanya gitu dikasih, terus nanti dia eh, nggak punya apa-apa gitu, itu juga nggak boleh gitu. Nggak boleh, maksudnya eh, ada kan kalau sekarang tuh ada pinjaman haji kalau nggak salah ya, umroh kalau nggak salah. Jadi demi untuk umroh dia ngutang gitu, menggadaikan rumahnya, ya percuma nanti pulang umroh nanti nggak punya rumah, ya itu nggak boleh juga kayak gitu. Ya jadi ada porsinya lah, ada porsinya ya. Jadi ciri-ciri orang beriman adalah ciri-ciri orang beriman adalah orang-orang yang apa tadi? Percaya pada hal yang gaib, menunaikan sholat, dan menginfakkan sebagian harta yang dirizkikan dari Allah. Ya, ingat. Khairus sadaqati ma kana 'an dhahril ghinan ghina wabda bimang ta'ulu. Itu hadis sih. Sebaik-baik sedekah adalah setelah kecukupan terpenuhi dan mulailah dari orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Nah, ini nanti ditanya lagi, ini sebenarnya sedekah kemana dulu? Nah, ini dia. Sedekah yang paling utama adalah sedekahi diri kita sendiri ya. Jangan sampai nih, Bunda kaya itu punya duit gitu kan, terus tapi bajunya robek-robek, ya itu namanya nggak menghargai ini dong, nggak mensyukuri nikmat juga. Nah jadi sebetulnya boleh nggak sih beli barang branded? Nah ini nggak apa-apa Bun, asal duitnya duit sendiri, bukan hasil nyolong, duitnya uang halal ya. Terus yang dibeli itu juga bukan sesuatu yang haram, atau misalkan dia gaya-gayaan tapi dia diharamkan sama agama, atau dia terbuat dari kulit babi atau apa, itu tuh nggak boleh. Terus yang terakhir ini adalah tahu tujuannya buat apa waktu kita beli barang itu. Nah, kan nanti akan ditanya sama Allah ya, akan ditanya sama Allah nanti, ini buat apa beli kayak gini? Misalkan Bunda nih duitnya banyak nih, bingung nih mau buang duit kemana gitu. Udah aku mau beli tas Hermes 1 miliar, ya Allah, tas aja 1 miliar. Itu kalau bawa tas 1 miliar itu kayaknya kalau kehujanan pasti diplastikin. Dia nggak apa-apa kehujanan, tapi tasnya jangan sampai kehujanan. Malah jadi ribet hidupnya. Nah kayak gitu. Nggak apa-apa kalau misalkan emang semuanya udah kepenuhi, zakat, infak, sodako, kurban semuanya udah dipenuhi, terus dia mau beli tas Hermes gitu, nggak apa-apa. Tapi ingat, lihat-lihat dulu. Kenapa? Harus tahu nanti kalau ditanya Allah, kenapa kamu beli tas Hermes? Kenapa beli tas 1 miliar gitu? Kalau misalkan dia gini, ya iya saya beli tas 1 miliar ini karena nggak punya tas lagi, tas lain nggak ada, udah saya sumbangin gitu. Nah ini tasnya, kebetulan nih tas Hermes-nya dibuat ngaji, buat ke pasar, buat ini. Saya yakin kalau punya tas Hermes nggak dipakai itu buat ngaji dan lain-lainnya. Paling buat gaul doang. Nah itu hati-hati. Pastikan semua barang-barang yang Bunda beli itu dipakai buat ibadah, buat ngaji. Ya, atau aku punya baju haram, nggak apa-apa dipakai buat ibadah untuk melayani suami. Jangan dipakai buat kongko ya, baju haram buat nongkrong gitu, tapi dipakailah untuk menyenangkan suami. Oke? Di ayat 4. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Walladzina, dan mereka, yu'minuna, yang beriman bima terhadap apa unzila, yang diturunkan ilaika, kepadamu, yang diturunkan kepadamu Nabi Muhammad itu adalah Al-Qur'an ya. Wa ma unzila, dan yang diturunkan min qablika, terhadap terdahulu, kepada yang terdahulu sebelum kamu, maksudnya, dan apa yang diturunkan sebelum kamu, maksudnya Taurat, Injil, Zabur. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Nah, ini sebenarnya rukun iman, penjabaran dari rukun iman ya. Yang pertama tadi percaya kepada gaib, percaya kepada Allah. Ya. Yang gaib percaya pada Allah, pada malaikat. Ya. Terus
Nah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya hari kiamat. Ya, keempat ini tadi masih lanjutan dari beriman tadi, beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat. Masuk rukun iman. Kalau kita beriman kepada terutama hari kiamat, itu sudah jelas insya Allah berbeda nanti kualitas individunya gitu. Sama-sama muslim itu bisa dilihat mana yang imannya tinggi sama imannya rendah dari kelakuannya. Dari kelakuannya. Ya, nanti bilang ini nanti nanya lagi gini, percuma kerudungan, percuma jilbab syar'i, tapi kelakuan kayak gitu. Nah, nih sering banget ini ada di kata-kata, ada di kita kalau julid ngomongnya kayak gitu. Hati-hati jangan julid ya. Terus, percuma lah ngafalin Quran tapi dianya kayak gitu. Itu juga hati-hati julid. Nah, saya bilangin lagi. Tujuan syaitan itu masih hidup sampai sekarang. Syaitan kan dulu masuk di surga ya, Bun. Terus dia diusir sama Allah. Kenapa diusir sama Allah? Karena dia nggak mau sujud. Ya, nggak mau sujud waktu Allah perintahkan untuk sujud. Kemudian Allah waktu itu baru aja menciptakan Nabi Adam. Suruh sujud semuanya. Cuman iblis yang nggak mau sujud. Kenapa? Karena dipikirnya, kenapa aku sujud untuk hal seperti itu? Kan lebih keren aku dibuat dari api. Dia cuma dibuat dari tanah gitu, diinjek-injek gitu. Nah, gara-gara sombong seperti itu, maka Allah usir dia dari surga. Sebelum diusir dari surga, syaitan dulu pernah jadi kesayangannya Allah juga. Syaitan tuh bilang sama Allah, ya Allah, bolehkah saya minta satu permintaan gitu? Apa mintanya? Saya ingin diberikan umur panjang supaya nanti tetap hidup sampai hari kiamat. Dan Allah, oke, baiklah. Tapi kenapa kamu minta umur panjang sampai hari kiamat? Syaitan bilang, karena saya pengen mengumpulkan sebanyak-banyaknya manusia untuk menemani saya. Gitu. Saya pengen buktikan kepada engkau ya Allah bahwa cita-cita mulia engkau menciptakan manusia itu salah. Gitu. Sebagai khalifah di muka bumi itu salah. Karena banyak juga yang tergoda. Nah gitu. Akhirnya Allah mengabulkan dia umurnya panjang. Karena dia pengen mengumpulkan banyak-banyaknya downline untuk masuk neraka. Nah, jadi perumpamaan adalah ada dua nih misalkan ya. Yang satu kerudungan, yang satu hijaban nih. Yang satu enggak berhijab. Perintah di dalam Al-Quran tentang wanita muslimah itu udah jelas-jelasnya bahwa harus menutup aurat. Hijab, harus berhijab. Kalau dia muslimah tidak berhijab, otomatis dia sudah melanggar perintah Allah. Hati-hati, melanggar perintah Allah ya silakan. Dia ada dapat poin, alhamdulillah, dapat poin masuk neraka. Dapat tiket masuk neraka. Nah, tinggal kumpulin aja poin biar buat kira-kira nerakanya berapa lama. Gitu. Semakin banyak poinnya, poin masuk neraka, ya makin lama dia di nerakanya. Sedangkan kalau yang berhijab, ingat, berhijab aja dia sudah berarti mematuhi perintah Allah. Mematuhi perintah Allah untuk menutup rambut indahnya, tubuh indahnya dengan pakaiannya Allah. Nah, berarti dia sudah ada dapat poin masuk surga. Nah, yang satu berhijab dapat poin masuk surga, yang tidak berhijab sudah dapat poin masuk neraka. Nah, tujuan setan itu kan mengumpulkan banyak-banyaknya downline. Toh dia udah dapat satu downline nih yang nggak pakai hijab. Udah pasti masuk neraka kan? Kalau setan yang tujuannya untuk tutup poin, maka dia akan mengejar orang yang berhijab. Biar apa? Biar downline-nya jadi dua, yang tidak berhijab dan yang berhijab. Dua-duanya masuk neraka, dapat poin. Gimana caranya? Godain lah, yang paling digoda adalah orang yang pakai hijab. Sedangkan yang nggak pakai hijab, ya dia udah dapat poin masuk neraka, Bun. Jadi nggak tahu digoda-godain. Jadi kok darullahnya
Orang-orang yang nggak pakai hijab kebetulan bukan soleh ya, baik, tutur katanya lembut, mana pemurah lagi, mana sopan kayak gitu. Yang pakai hijab, qadarulahnya dia tengil gitu, terus pacaran atau apalah gitu. Kayak gitu. Jadi yang digoda ya yang pakai hijab. Jadi gunanya biar dua-duanya masuk neraka. Ini ada poin nih masuk neraka. Syukur-syukur ada poin lah gimana caranya dia dapat poin supaya banyak yang masuk neraka. Nah itu. Jadi hati-hati Bun. Kalau ada yang kebetulan kita lihat dia soleh nih, soleh tapi kok dia melakukan hal itu ya. Harusnya kita tuh berdoa astagfirullahaladzim, nauzubillah min zalik. Semoga disadarkan sama Allah ya. Atau kalau itu teman kita, Allah yahdik. Semoga Allah memberikan kamu petunjuk. Itu aja, jangan bilang gini, ih percuma tuh pakai hijab syar'i tapi kelakuan kayak gitu. Jangan, dia tuh korban setan juga. Jangan sampai nanti malah jadi kita yang digoda setan. Setan itu pinter. Dia tuh punya strategi yang dia tuh ahli strateginya tuh keren lah. Jadi digodanya tuh berapa tingkatan. Jadi kalau orangnya cetek nggak ada iman sama sekali nggak pernah ngaji, digodanya ya hal-hal cetek, berzina, minuman keras, kayak gitu-gitu. Kalau dia udah sholat, godainnya ya paling telat sholat atau apalah males ngaji gitu. Kalau dia udah ngaji, aduh udah soleh banget, mana selalu datang gitu. Kalau misalnya ini nyatet terus itu terus digodanya apa? Oh, digodanya lewat cara yang lain. Ini nggak bisa digodain. Masa orang yang ngaji digodain, kamu itu enak loh minuman keras. Nggak mau, nggak bakal mau dia minum minuman keras kalau udah ngaji. Digodanya apa? Lewat cara halus. Besok kan kamu mau ngaji di sana ya. Masa hijab kamu itu aja? Beli lagi ya tuh gitu. Beli terus nanti itu hari Senin. Hari Selasa ada ngaji lagi. Kamu kemarin udah dipakai, beli lagi ya tuh. Beli terus. Itu juga godaan setan. Godaan setan supaya dia punya barang yang menumpuk, supaya nanti dihisapnya lama. Syukur-syukur di antara barang-barang itu membawa dia masuk neraka. Nah itulah cara-caranya setan tuh kayak gitu. Oke. Ayat kelima. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika mereka ala hudam mendapat petunjuk mir rabbihim dari Tuhannya. Wa ulaika dan mereka humul dan mereka itulah orang-orang yang al-muflihun, beruntung. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang disebutkan di ayat 1 sampai 4 itu adalah mereka yang orang-orang beruntung. Ya, ditambah mengimani semuanya, termasuk mengimani hari akhir, itu adalah orang-orang yang beruntung. Orang yang beruntung, kenapa disebut beruntung? Karena nanti insya Allah dia selamat dari siksa neraka. Seandainya dia kepleset dikit masuk neraka, insya Allah tidak akan biarkan dia lama-lama di dalam neraka. Cukup buat sekedar ya sebentar doang lah. Magang di neraka sebelum nanti pindah ke surga. Ya, na'udzubillah min dzalik. Semoga kita nggak usah pakai magang dulu di neraka. Langsunglah masuk surga aja. Ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Inna sesungguhnya ladzina orang-orang kafaru kafir sawa'un sama saja alaihim bagi mereka a'anzartahum engkau beri peringatan untuk mereka amlam tunzirhum atau tidak beri peringatan la yu'minun mereka tidak akan beriman. Sebetulnya orang-orang kafir ini sama aja. Mau dikasih peringatan sama Nabi Muhammad, mau tidak dikasih peringatan jadinya sama aja. Jadi sebetulnya mereka tuh
ya cuman ngeles doang, cuman ngetes doang. Jadi mau dinasehatin, didakwahin, ya kalau udah dasarnya bebal, bebal aja gitu. Dan orang kalau terlalu banyak buat maksiat agak susah untuk menerima kebenaran, kan hatinya udah keras. Nah, bandingkan kalau orang yang banyak berinteraksi dengan Al-Quran, ngaji, teman-temannya baik, itu hatinya akan melembut. Hatinya kalau melembut mudah menerima kebenaran. Sama kayak apa? Batu ditetesin air aja terus. Terus ya sabar, pasti lama-lama batunya itu akan lunak juga. Jadi bisa hancur juga. Gitu. Oke? Sekarang saya akan oke. Ada suaranya kok hilang timbul ya. Suaranya bagus kan, insya Allah. Saya cek di sini.